Shalom saudara. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak akan memberi sebab orang yang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati atau ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebab sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh-sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca merupakan bagaimana kehidupan pelayanan dari Rasul Paulus yang dia sampaikan kepada jemaat-jemaat yang berada di Korintus. Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan supaya dalam mengikut Tuhan, supaya mengikut Yesus, supaya melayani Tuhan, janganlah semuanya itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kita dalam melayani Tuhan tetapi kita tidak mendengarkan Tuhan. Dalam melayani Tuhan kita masih melakukan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Dalam melayani Tuhan kita tidak melakukan atau tidak memberikan kesucian hati, kesungguhan hidup. Dalam melayani Tuhan kita tidak mengalami pertumbuhan dan kebangunan rohani. Hari ini saudara, sebagai para pelayan dan hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita mau melayani Tuhan supaya kita semakin hari semakin memiliki kesucian dan kebangunan rohani. Tema firman Tuhan hari ini adalah pelayan Tuhan yang mengalami kebangunan rohani. Saudara, Paulus menasihati jemaat Korintus agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Dia memberikan dirinya sebagai teladan. Tuhan telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Anugerahnya yang terbesar, dia menyelamatkan hidup kita. Yang tadinya kita adalah orang berdosa, tetapi karena kasihnya dia disalibkan. Karena kasihnya dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Itu kasih karunia dari Tuhan. Dan apakah saat ini kita menyia-nyiakan karunia itu? Kita menganggap kasih karunia Tuhan itu tidak berharga. Kita menganggap pengorbanan Tuhan itu tidak begitu mahal, sehingga saudara kita masih banyak melakukan banyak dosa. Kita masih melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya rindu kita semua para pelayan Tuhan mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani supaya kita membangun rohani kita, bertumbuh dewasa di dalam Kristus, seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa membangun kebangunan rohani sebagai para pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus hidup tidak menjadi batu sandungan
Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita harus belajar hidup tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi cermin yang terbuka setiap hari kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara, sehari-hari dalam kehidupan kita, kita harus selaras dengan ajaran Tuhan supaya kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita melayani tidak menjadi batu sandungan? Artinya, ketika kita melayani, itu akan sama ketika kita berada di luar, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di kantor, ataupun kita berada di tempat yang lain. Akan menjadi batu sandungan ketika kita melayani dengan penuh semangat, dengan murah hati, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan. Tetapi ketika saudara berada di rumah, sumpah serapah saudara berikan, saudara ucap kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak membangun, saudara katakan. Kau mencaci, kau memaki orang, padahal ketika kau melayani kau begitu seperti kelihatan orang yang kudus. Itu bisa menjadi batu sandungan. Ketika kau datang ke gereja hanya sekedar formalitas ibadah, tidak merasakan urapan Tuhan, tidak merasakan hadirnya Tuhan di dalam hidupmu, dan ketika kau keluar sana, kau kembali lagi melakukan banyak hal yang tidak Tuhan senangi. Dosa semakin kau tingkatkan, pelanggaran semakin banyak, kepahitan semakin banyak kau simpan, dendam semakin lama kau simpan, tidak ada pengampunan. Hari ini, saudara, supaya kita pelayanan kita selaras dengan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, hari ini jadikanlah hidupmu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimana caranya? Dia setiap hari harus mengevaluasi diri, setiap hari harus merefleksikan diri, mengkoreksi diri. Apakah yang saya perbuat saat ini sudah benar, atau ada yang saya sakiti? Kalau ada yang saudara sakiti, minta ampun kepada mereka. Hari ini kita mau belajar mengalami kebangunan rohani. Jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Khususnya para pelayan Tuhan, jangan jadikan dirimu seorang pelayan, tetapi menjadi batu sandungan untuk orang lain. Yang kedua, saudara, kita harus hidup di dalam kemurnian. Ayat yang ke-6 berkata, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasihan, tidak munafik. Pertumbuhan rohani kita tidak terlepas dari proses kemurnian. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita dapat hidup sepenuhnya, menanggalkan manusia lama kita, sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dalam proses tersebut kita butuh perjuangan untuk meninggalkan keinginan daging, tetapi kita menuruti kehendak Tuhan. Ada perjuangan yang kita lakukan. Kita berjuang meninggalkan daging. Memang banyak keinginan daging itu nikmat. Banyak sekali hal yang dilakukan oleh iblis supaya kita dapat menikmati dosa. Kita sudah tahu dosa itu salah, tetapi kita menikmati. Kita sudah tahu perzinahan itu salah, tetapi kita menikmati. Kita sudah tahu menipu itu salah, tetapi kita lakukan dan kita menikmatinya. Kita sudah tahu itu salah. Kita sudah tahu bercerai itu salah, tetapi kita menikmatinya. Kita sudah tahu berbohong itu salah, tetapi kita masih menikmatinya. Itu artinya kita belum memiliki kemurnian hati. Orang yang memiliki kemurnian hati adalah orang yang sungguh-sungguh melepaskan semuanya. Itu namanya murni. Tidak ada sisanya lagi, saudara. Tidak ada noda-noda sedikit yang menempel. Tidak ada kotoran-kotoran yang menempel. Benar-benar murni, benar-benar bersih. Ya kan? Seperti air mineral itu kan aqua, yang dalam proses pembuatannya butuh 27 kali penyaringan. Ya kan? Baru bisa dikatakan, oh ini air yang murni siap minum. Butuh penyaringan, bahkan sampai 27 kali disaring lagi, disaring lagi, disaring lagi, disaring lagi, barulah dimasukkan ke dalam botol plastik. Butuh perjuangan, saudara, untuk memurnikan hidup kita. Perlu disaring lagi, disaring lagi, disaring lagi, disaring
sehingga kita benar-benar sudah meninggalkan kehidupan manusia lama kita, tubuh manusia lama kita, dan kita hanya menuruti kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam memberitakan kebenaran Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan, kebenaran dan kekuasaan Allah, kita menggunakan senjata-senjata keadilan. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan, ketika kita dihormati, bahkan ketika kita dihina, ketika kita diumpat, atau ketika kita dipuji, ketika kita dianggap sebagai penipu, ketika kita dipercayai, ketika kita sebagai orang yang tidak dikenal, atau ketika dianggap sebagai orang yang kenal, firman Tuhan katakan dalam kitab Korintus, tetaplah sampaikan kebenaran Tuhan. Ketika kita nyaris mati, atau ketika kita saat ini masih hidup, ketika kita berduka cita, ataupun ketika kita bersuka cita, ketika kita miskin sekalipun, firman Tuhan katakan tetaplah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi, Pak, saya miskin, Pak, saya nggak mau menginjil, Pak, saya sedang susah, Pak, saya nggak mau pelayanan, Pak, saya nggak mau menyampaikan firman Tuhan, saya tidak mau menjadi saksi Kristus, hidup saya aja susah, Pak, gimana saya mau bersaksi buat orang lain tentang hidup saya. Korintus berkata, dalam segala hal yang terjadi, sampaikanlah kebenaran. Kebenaran tetaplah menjadi kebenaran, dan kebenaran harus disuarakan kepada banyak orang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita mengalami kebangunan rohani, dan kita bisa melihat banyak orang diselamatkan dan dimenangkan karena kita sampaikan kebenaran, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ini merupakan satu kebanggaan kita menjadi para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bahkan sebagai orang percaya. Kebenaran kita sampaikan, dan ketika orang itu percaya dan ikut kepada kebenaran itu, maka sukacita yang besar kita bisa terima dari Tuhan, dan kita sudah mengalami kebangunan rohani, pendewasaan rohani, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang dewasa di dalam Kristus. Hari ini saudara, kita mau belajar bagaimana memberikan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Kita dapat memurnikan hati kita, janganlah menjadi batu sandungan. Dan hari ini siapkanlah dirimu untuk menjadi seorang pemberita firman